Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas kontrak kuliah kalkulus. Kita awali dari informasi pengajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih, MSc. Silahkan teman-teman dapat memanggil Pak Fakih. Berikut ini adalah nomor handphone yang dapat teman-teman gunakan untuk keperluan pembelajaran, menanyakan materi, menanyakan tugas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah email yang dapat teman-teman gunakan untuk mengirim tugas kalkulus. Selanjutnya, berikut ini adalah YouTube channel yang nanti video pembelajaran akan di-upload. Silakan teman-teman subscribe. Kemudian, ini adalah nomor sepatu. Kita beralih ke informasi selanjutnya berkaitan dengan sistem penilaian. Ada 4 indikator penilaian yang dimana totalnya adalah 100%. Yang pertama, kehadiran dengan bobot paling kecil yaitu 10%. Indikator yang kedua adalah tugas yaitu 20%. Selanjutnya, indikator yang ketiga adalah nilai UTS dengan bobot 30%. Dan yang terakhir, nilai UAS dengan bobot 40%. Teman-teman diharapkan dapat memaksimalkan keempat indikator penilaian ini. Meskipun kehadiran bobotnya kecil, tetap harus dimaksimalkan. Karena untuk mencapainya akan sangat mudah ya teman-teman. Begitu juga dengan tugas. Ini harus dimaksimalkan. Karena teman-teman dapat berdiskusi ya. Kemudian bertanya ke teman yang lain berkaitan dengan tugas. Yang terpenting diskusinya bersifat dua arah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman hanya menyalin, mengcopy tugas tersebut. Kemudian untuk UAS dan UTS diharapkan teman-teman dapat mempersiapkan semaksimal mungkin dengan memperhatikan kisi-kisi baik UTS maupun UAS-nya. Kemudian ada syarat awal ketika teman-teman ingin mendapatkan nilai A atau B, yaitu harus mencapai 70% kehadiran terlebih dahulu. Nanti akan sia-sia ketika UAS dan UTS-nya itu 100 tetapi teman-teman tidak mencapai 70% kehadiran. Tidak akan mendapat nilai A ataupun B, maksimal C. Jadi penting teman-teman memenuhi syarat awal ini. Harus mencapai 70% kehadiran. Berikutnya, ketentuan tugas. Yang pertama, tugas dikerjakan harus sesuai dengan ketentuannya. Ketentuannya terletak di tugas tersebut. Kemudian jangan lupa beri identitas diri meliputi nama, kelas, NIM, prodi, serta tanda tangan. Kemudian yang ketiga, ini bersifat opsional. Teman-teman beri nomor absensi jika teman-teman mengetahui nomor absensinya. Jika tidak, boleh dikosongkan. Kemudian yang terakhir, penilaian tugas disesuaikan dengan waktu pengumpulannya. Dikumpulkan hari pertama sampai ketiga, maka maksimal nilai tugas yang dapat teman-teman peroleh adalah 100. Kemudian ketika tugas tersebut dikumpulkan 4 hari sampai 5 hari, maka maksimal nilai tugas hanya 90. Kemudian 6 sampai 7 hari nilai maksimal tugas 70 dan 8 dan seterusnya nilai tugas maksimal 50 poin. Jadi teman-teman diharapkan jangan menunda untuk mengerjakan tugas. Kerjakan tugas secepat mungkin, sesegera mungkin untuk mencapai maksimal 100 poin. Oke, berikutnya. Melanggar poin 1 sampai 3 dikurangi 10 per poin. Khusus untuk poin 3 ini opsional, jadi teman-teman bisa abaikan ya. Jadi melanggar poin 1 dan 2 dikurangi 10 per poin. Oke, selanjutnya
Ketentuan ujian ini mengacu pada ujian tahun sebelumnya, dilakukan secara online melalui Smart e-learning atau Indigos. Kemudian bentuk soal pilihan ganda. Kemudian kesempatan ujian ini terbatas ya teman-teman. Untuk UTS 2 kali, untuk UAS 1 kali, kemudian tidak ada remedial. Tapi dengan catatan, ini sewaktu-waktu bisa berubah ya, disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Prodi. Oke, selanjutnya ini materi pembelajaran yang nanti akan kita bahas di mata kuliah kalkulus, sistem bilangan real, pertidaksamaan dan nilai mutlak, kemudian fungsi real, berikutnya limit fungsi, selanjutnya turunan, berikutnya penggunaan turunan, kemudian integral, dan yang terakhir adalah fungsi transenden. Oke ya teman-teman, jadi lumayan cukup banyak materi pembelajaran pada mata kuliah kalkulus. Harus semangat dan termotivasi ya teman-teman untuk mendapat nilai maksimal. Oke, selanjutnya ini referensi yang digunakan. Referensi utamanya adalah Koko Martono, Kalkulus Erlangga tahun 1999. Kemudian berikutnya ini pendukung yaitu Parcel, Warburg, Rigdon, Kalkulus edisi 8 jilid 1, Gelora Aksara Pratama tahun 2003. Kemudian teman-teman juga dapat menggunakan buku matematika lainnya yang terpenting masih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, seperti inilah kontrak kuliah pada mata kuliah kalkulus. Kontrak kuliah ini hanya berlaku pada mata kuliah kalkulus. Jadi jangan diterapkan di mata kuliah yang lain, karena setiap dosen memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.